aku. Ini yang baru bergabung sekitar 3 orang ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh di tap-tap layarnya teman-teman, kemudian di-share ya link live TikTok aku ke sosmed kalian juga boleh. Oke, ini dia soal nomor 1. Seperti biasa ya, malam ini ada 10 soal teman-teman ya. Nah, ini dia soal nomor 1, boleh dibaca-baca dulu nih. Nah, apakah ada yang waktu ujian P3 kemarin dapat soal ini? Apakah ada yang dapat, guys? Ada yang dapat model-model soal seperti ini nggak tahun lalu? Katanya kan banyak penalaran, teman-teman. Kira-kira penalarannya seperti apa, teman-teman? Apakah kurang lebih seperti ini? Atau bagaimana? Coba dong komen-komen di kolom komentar. Kak Metri dapat ya soal kayak gini ya. Kak Deti juga ada. Oke. Kak, aku kemarin ada yang tentang puskesmas. Tentang puskesmasnya nih apa nih yang ditanyakan kalau boleh tahu Kak Tris? Ya oke, jadi di sini rata-rata jawabannya adalah yang E ya. Soal aku tahun lalu persis yang kakak bagikan FR 2023. Oke, siap. Kak Erma ya. Yang untuk FR ya teman-teman ya, untuk rangkuman FR mau yang D3 atau D4 tahun lalu itu udah aku share ya di grup Telegram, jadi dibaca-baca lagi. Dan juga materi-materi yang udah aku bagikan ya, silahkan juga dibaca-baca teman-teman. Gak perlu dihafal tapi dibaca-baca. Terutama yang paling sering keluar itu perhitungan kayak cakupan ya, cakupan resti, ibu hamil, dan lain sebagainya, kohor ya, seperti itu. Oke, kita baca aja ya ke soal nomor 1 nih. Apakah asuhan sayang ibu yang tepat pada kasus tersebut? Oke, kita baca dulu ya teman-teman ya. Seorang wanita usia 26 tahun, hamil cukup bulan, datang ke PKM dengan keluhan nyeri di perut menjalar ke pinggang yang semakin lama semakin sering. Sejak 5 jam yang lalu, hasil anamnesa itu keluar lendir campur darah sejak 2 jam yang lalu. Kemudian ibu merasa tidak kuat lagi ya. Ibu menangis setiap ada kontraksi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 12/9, pembukaan 5, penurunan Hodge 3, teraba kepala, ketuban utuh ya, DJJ 138, kuat dan teratur. Apakah asuhannya, teman-teman? Nah, jadi di sini dapat kita lihat ya bahwa data subjektifnya itu adalah ibu merasa tidak kuat lagi, ibu menangis setiap ada kontraksi ya, teman-teman. Kemudian dia juga masih pembukaan 5. Nah, kalau misalnya kontraksi itu kan emang gak nyaman ya, teman-teman. Jadi di sini si ibu itu butuh sekali yang namanya relaksasi, teman-teman ya. Jadi ajarilah ibu teknik relaksasi, yaitu dengan tarik nafas panjang ya, dan dalam saat kontraksi. Nah, itu tujuannya bisa membuat ibu rileks dan sedikit mengurangi nyeri pada kontraksinya, teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 1 jelas banget ya, jawabannya adalah yang E. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, ini dia soal nomor 2, silahkan dijawab teman-teman. Apakah ada yang dapat soal ini tahun lalu? Apakah ada yang dapat soal ini tahun lalu? Oh ya, untuk tryout nanti di akhir bulan ya teman-teman ya. Jadi untuk tryout itu kita kita adain setiap akhir bulan teman-teman ya. Oke, gimana? Jadi sebulan sekali setiap di akhir bulan ya teman-teman ya untuk tryout. Jadi tryoutnya khusus soal-soal kebidanan aja nih. Untuk manajerial sosionya enggak ya teman-teman ya. Untuk soal manajerial sosio dan wawancara itu silakan dibaca-baca di ebook aku yang tahun 2024. Nah, untuk tryoutnya ya teman-teman, untuk tryout itu berlaku khusus untuk para anggota grup Telegram aja ya. Jadi buat kalian yang belum bergabung atau bukan menjadi member ataupun anggota grup Telegram, itu mohon maaf ya karena kalian gak bisa bergabung ke tryoutnya teman-teman. Oke, soal nomor 2 guys, silahkan dibaca. Ada yang jawabannya B ya. Adakah yang jawabannya selain B? Gimana gabung grup tele kakak siapa nih? Kak Zaki ya, silahkan ditonton sampai akhir live-nya. Nanti di akhir aku kasih tahu gimana cara untuk gabungnya. Kak, nggak muncul soalnya. Apanya yang nggak muncul guys? Ini yang lain? Oke kan soalnya, videonya kelihatan ya teman-teman ya. Suara aku jelas kan? Oke lah, kalau kayak gitu kita lanjut aja ya.
Nyonya G usia 30 tahun dengan riwayat abortus 4 kali ya, sekarang mengalami perdarahan yang tidak kunjung berhenti sejak haid sampai sekarang. Nah, kemudian perdarahan telah terjadi selama 12 hari dengan sifat darah banyak disertai nyeri perut yang terus-menerus. Ia sekarang merasa sering dan mudah berkunang-kunang. Dari pemeriksaan VT ya, nih teman-teman ya, VT itu dijumpai adanya massa uterus ya padat dan berbenjol-benjol. Keguguran 4 kali berturut-turut yang dialami oleh Nyonya G disebabkan apa? Ingat ya, jadi di sini Nyonya G usia 30 tahun ya, dia lagi nggak hamil nih, dia lagi tidak hamil. Riwayatnya abortus 4 kali. Dia datang dengan keluhan perdarahan ya teman-teman ya, jadi ada masalah dengan haidnya ya. Itu perdarahan yang tidak kunjung berhenti sejak haid sampai dengan sekarang. Nah, kemudian dia juga mengalami nyeri perut teman-teman ya, nyeri perut. Kemudian mana lagi nih, menyebabkan juga kunang-kunang ya. Kemudian pas diperiksa ya, hasil pemeriksaannya itu raba massa uterus ya, kemudian padat dan berbenjol-benjol. Nah, yang ditanyakan penyebab keguguran 4 kali secara berturut-turut yang dialami Nyonya G itu disebabkan apa teman-teman, yang sesuai dengan hasil pemeriksaan ya. Ini suspek ya teman-teman ya, berarti sesuai dengan hasil pemeriksaan apa penyebab keguguran 4 kali secara berturut-turut nih pada Nyonya G teman-teman. Ini ngerti ya maksud soalnya teman-teman ya. Ini bukan moli tapi mola ya. Oke, ini pasiennya sedang tidak hamil ya, tapi sedang haid nih. Makanya dia datang periksa karena nggak berhenti-berhenti darahnya. Kemudian hasil pemeriksaan juga teraba massa uterus ya, kemudian padat, berbenjol-benjol nih teman-teman. Nah, kemudian dari situlah dia selalu mengalami keguguran nih sampai 4 kali. Kira-kira penyebabnya apa teman-teman? Ya, kita curiganya itu ada miom ya teman-teman ya, ada miom curiganya, sehingga menurunnya kesuburan uterus karena adanya sarang miom. Jadi miom itu bisa menyebabkan penurunan kesuburan pada uterus ya, makanya bisa mengalami keguguran nih seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang B. Jadi sesuaikan dengan hasil pemeriksaan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3, silakan dijawab teman-teman. Ini terkait keluhan gusi berdarah. Tahun lalu ada yang dapat soal gusi berdarah nggak nih? Mau terapinya atau penyebabnya itu ada yang dapat nggak? Kalau mola hasil tes pack positif atau enggak kak? Kalau mola itu hasil tes packnya tetap positif ya, karena kan dia emang hamil ya, dan gejalanya juga hamil, cuman dia bukan janin teman-teman, tapi yaitu gelembung-gelembung udara itu teman-teman ya, berbentuk anggur. Oke, bagaimanakah cara meringankan keluhan Nyonya Indah? Nah, Nyonya Indah di sini mengalami gusinya sering berdarah. Kira-kira apa yang harus dilakukan nih? Apa yang anjuran dapat diberikan? Ingat teman-teman, jangan terkecoh ya. Yang ditanyakan adalah anjuran ya, anjuran yang dapat diberikan nih. Anjuran sama terapi sama nggak nih? Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Kalau B itu mengonsumsi Fit C ya, kemudian kalau yang C berkumur dengan air garam, yang E mengonsumsi kalsium. Ini tahun lalu ada yang dapat soal ini kah? Teman-teman boleh komen-komen di kolom komentar apakah tahun lalu ada yang dapat soal ini? Kak Sriwana ada ya, yang lain gimana nih? Selain Kak Sriwana ada yang dapat enggak? Kayaknya aku dapat Kak Elin. Oke, Kak Marisa ada. Oke, ada ya, ada yang dapat, ada yang nggak dapat ya. Ada dapat, saya jawab yang C. Ya teman-teman, nah jadi kita baca dulu ya pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah anjuran ya, anjuran. Berarti apa yang harus dianjurkan oleh bidan? Anjuran yang dapat diberikan untuk Nyonya Ina meringankan keluhan tersebut.
Nah, ini Nyonya Ina datang ke bidan ya pada tanggal 23 Januari 2024. Data yang dapat diperoleh dari pemeriksaan HPHT yaitu 1 Desember 2023. Tekanan darah 11/6. Kemudian datang dengan keluhan gusi berdarah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan anjurannya? Yaitu berkumur dengan air garam ya teman-teman ya. Karena air garam itu kan sebagai antiseptik juga ya yang bisa mengatasi gusi berdarah. Selain itu, kalau untuk terapinya salah satunya pemberian vitamin C dan juga kalsium ya. Kalsium itu untuk penguatan tulang dan gigi, teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ya jawabannya adalah yang C. Oke, next kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 nih masih lanjutan soal tadi, teman-teman. Cuman pertanyaannya ini terkait gusi berdarah ya teman-teman ya. Cuma pertanyaannya penyebab terjadinya perdarahan pada gusi ibu hamil itu apa? Oke, ada yang dapat nggak pertanyaan ini? Yaitu penyebab terjadinya gusi berdarah pada ibu hamil. Itu apakah ada yang dapat waktu ujian teman-teman? Ada yang dapat nggak? Nah, jadi ya penyebab perdarahan gusi pada ibu hamil tuh banyak faktor ya teman-teman. Ada yang dari defisiensi vitamin C, ada bisa dari situ ya. Kemudian kesehatan gigi ya, kebersihan gigi dan segala macam. Tapi dari segala faktor tersebut itu ada faktor utamanya teman-teman ya. Faktor utama terjadinya perdarahan gusi pada ibu hamil. Ya teman-teman, itu jawabannya apa? Yaitu adanya kerjaan siapa nih teman-teman? Kira-kira jawabannya ada yang B, ini variasi ya jawabannya, ada yang B, ada yang E, ada yang D. Oke teman-teman, sebelum aku mulai ya, jangan lupa disiapkan kertas coret-coretnya untuk kalian totalin berapa skor yang kalian dapat nanti di akhir ya, supaya bisa jadi bahan evaluasi juga. Kalau misalnya masih banyak yang salah, kalian harus belajar lagi gitu. Tapi kalau udah rata-rata pada benar ya, banyak benarnya ya harus lebih dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi teman-teman. Nah jadi ini ada yang dapat nggak tahun lalu penyebab terjadinya perdarahan? Nggak ada ya? Kak, live-nya setiap jam berapa? Untuk live aku setiap hari ya, dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk jamnya menyesuaikan jam kerja aku teman-teman. Oke, nggak ada yang dapat ya, Kak Middle nggak dapat tuh. Nah, jadi penyebab terjadinya perdarahan pada gusi ibu hamil, teman-teman, yaitu salah satunya adanya hormon yang fluktuatif, yaitu hormon estrogen ya, teman-teman ya, hormon estrogen, sehingga terjadinya peningkatan aliran darah seperti itu. Nah, walaupun nggak semua terjadi pada ibu hamil ya, teman-teman ya, ini penyebabnya adalah hormon estrogen yang fluktuatif, yang naik turun teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang E. Tahun lalu itu ada beberapa peserta yang dapat soal terkait penyebab terjadinya perdarahan gusi ya. Jadi boleh dibaca-baca lagi soalnya ya, dan boleh juga kalau mau dicari materinya boleh teman-teman. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 5. Nah, ini dia soal nomor 5, silahkan dijawab nih. Soalnya panjang banget, capek ya teman-teman. Waktu ujian kemarin soalnya sepanjang ini kah? Soalnya panjang tapi jawabannya panjang juga lah ya waktu ujian. Sama waktu aku SKB juga dulu pertanyaannya panjang-panjang, jawab pertanyaannya panjang, opsinya singkat. Oke, ini silahkan dibaca teman-teman ya. Periode adaptasi psikososial yang dialami oleh pasien umumnya akan berlangsung. Oke, silahkan teman-teman dijawab untuk soal nomor 5 ya. Kira-kira soal nomor 5 ini jawabannya apa? Oke, Kak Aiz D, Kak Saryuta D. Kemudian Kak Purnama D, Kak Na D, Kak Elvira D ya. Oke, rata-rata D ya, kita lihat ya. Yang benar nanti yang mana nih? Kok pada jawab yang D sih? Gak ada yang jawab yang lain nih. Terbanyak dikirim oleh D ya. Nah, materi terkait psikososial udah pernah aku bahas ya, pernah aku share materinya di grup Telegram. Ya, jadi silakan dibuka-buka lagi media di filenya teman-teman ya, karena di situ udah lengkap banget materi-materi yang udah dikirim sama admin teman-teman. Oke, kita cari kata kuncinya ya, adaptasi psikososial. Jadi adaptasi psikososial sosial itu ada 3 ya teman-teman pada Ibu Nifas. Taking in, kemudian apalagi letting go ya teman-teman.
Jadi kita lihat di sini taking hold satu lagi ya. Nah, jadi di sini kira-kira dia masuk ke fase mana nih? Fase periode taking in, teman-teman ya. Ini taking in yang pas pertama sekali, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk fase taking in itu berlangsung selama 1 sampai 2 hari ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini materinya udah pernah aku share di live ya. Jadi bukan di live, di grup Telegram. Jadi silahkan dibuka-buka lagi grup Telegramnya dan dibaca-baca lagi materi-materi yang udah aku kirim. Oke, lanjut lagi ya ke soal nomor 6. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang D, teman-teman. Next ke soal nomor 6 ya. Lanjut ke soal nomor 6 nih. Apakah penyebab masalah pada wanita tersebut? Oke, teman-teman silahkan dibaca. Kak Resita, gimana cara gabung grup Telegramnya? Kak Fusvita juga. Oke, teman-teman yang mau bergabung ke grup Telegram, nanti silahkan ditonton aja ini live-nya sampai akhir. Kenapa aku suruh kalian tonton sampai akhir? Biasanya di akhir live itu selalu ada promo, teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya untuk gabung ke grup Telegram dan juga ebook 2024 ya. Jadi silahkan ditonton sampai akhir. Nanti selesai ini aku bakal kasih tahu gimana cara gabung ke grup Telegramnya, teman-teman. Oke, di sini rata-rata jawabannya E ya. Seorang wanita postpartum 7 hari usia 20 tahun datang ke BPS melahirkan normal. Setelah pulang dari BPS baik-baik aja. Sejak 2 hari yang lalu ia menjadi mudah menangis dan selalu jengkel bila bayinya kesulitan menyusu. Keadaan payudara normal dan pengeluaran ASI lancar. Ia khawatir tidak mampu menjadi ibu yang baik dan merasa suaminya tidak menyayanginya lagi. Nah, apakah penyebab masalah pada wanita tersebut? Ini kalau di diagnosis nih, diagnosisnya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak ini diagnosisnya apa? Kalau kasus kayak gini diagnosisnya apa ya? Oke, ada yang tahu nggak diagnosisnya apa nih kira-kira? Baby blues atau postpartum blues ya, teman-teman ya. Oke, baby blues. Nah, penyebab baby blues itu apa? Penyebab baby blues itu apa? Penyebab baby blues adalah perubahan hormon ya, teman-teman ya. Hormon yang fluktuatif. Fluktuatif itu artinya naik turun, teman-teman ya. Jadi di sini ya penyebab masalah tersebut adalah adanya perubahan hormon pada ibu. Jadi untuk soal nomor 6 jelas ya jawabannya adalah yang E. Oke, kita next ke soal nomor 7. Takut tidak bisa mengurus bayinya karena hormon naik turun. Iya benar, itu masuk ke diagnosisnya baby blues ya. Nah, jadi ujian tahun lalu itu ada terkait baby blues, depresi postpartum ya. Jadi baby blues, depresi postpartum ya itu berbeda ya teman-teman. Psikosis juga itu berbeda. Dan udah ada kalau nggak salah itu pernah aku bahas juga soalnya di ebook 2024. Nah, buat kalian yang mau order silahkan nanti ya di akhir silahkan ditonton sampai akhir, nanti selesai live aku kasih tahu gimana cara ordernya. Nah, soal nomor 7 silahkan dijawab teman-teman. Perilaku Nyonya Nina yang tidak mau meneteki akan mempengaruhi. Oke, mempengaruhi apa nih? Ini ada yang jawab C, ada yang jawab D nih. Kira-kira memang tahu atau nebak-nebak aja nih guys? Memang tahukah atau nebak-nebak? Memang tahu ya? Oke, ada yang C, ada yang D ya. Kita lihat ya nanti mana nih yang benar waktu jawaban yang benar. Nebak-nebak. Oke, di sini jawaban terbanyak adalah yang D tadi ya. Oke, kita lihat ya. Nyonya Nina ya usia 20 tahun dirawat di RS tempat Anda bekerja. Nah, sudah 2 hari yang lalu melahirkan anak pertamanya. Nyonya siapa nih? Nyonya Nina malas meneteki ya. Ini bukan mendeteksi tapi meneteki anaknya karena payudaranya terasa bengkak dan juga sakit. Kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah 11/8, nadi 80 kali per menit, suhu 37,5 Celcius, pernafasan 18 kali per menit. Kemudian TFU 2 jari di bawah pusat kontraksi uterus baik. Perilaku Nyonya Nina yang tidak mau meneteki akan mempengaruhi. Apa nih? Mempengaruhi apa? Moro reflex, let down reflex, prolaktin reflex, rooting reflex, Toninek reflex. Oke teman-teman, nah jadi di sini jawaban yang benar itu adalah yang
Yang mana nih? Ayo, yang mana nih? Siapa yang benar kira-kira ya? Siapa yang benar nih kira-kira? Apakah yang B, C, atau D? Yang mana nih? Oke, selamat buat yang udah jawab B ya, let down reflex teman-teman. Jadi let down reflex itu artinya sama aja dengan refleks oksitosin ya. Ini adik-beradik ini teman-teman. Kembaran ya, twins. Oksitosin. Nah, ini artinya adalah untuk pengeluaran ASI teman-teman ya, pengeluaran ASI. Seperti itu ya. Jadi untuk soal nomor 7, kalau misalnya di sini kan ibunya nggak mau meneteki ya, berarti kan tidak terjadinya pengeluaran ASI. Nah, itu bisa berpengaruh nanti sama let down refleksnya atau refleks oksitosin seperti itu. Jadi untuk soal nomor 7 ya, jawabannya adalah yang B. Oke, next kita lanjut lagi ya ke soal nomor 8. Nah, ini dia soal nomor 8, silahkan dijawab teman-teman. Di sini pertanyaannya adalah hal tersebut bisa menghambat produksi ASI. Peristiwa di atas merupakan refleks. Oke, refleks apa lagi nih? Morose refleks, sucking refleks, prolactin refleks, grasping refleks, let down refleks. Teman-teman, silakan dijawab untuk soal nomor 8. Silakan dijawab untuk soal nomor 8. Oke, Kak Putri Ulin jawabannya C, Kak Reka E. Oke, Kak Deyani juga C ya, Kak Metri C. Oke, kita lihat ya, apakah C ini benar ya, apa salah? Apakah teman-teman yang jawab C ini benar? Jawaban terbanyak itu dikirim C. Kita lihat nanti ya, apakah jawaban terbanyak ini benar ya. Kenapa nih pada jawab prolactin refleks tuh kenapa teman-teman? Yang tadi itu let down refleks ya. Oke, kita baca pertanyaannya. Seorang ibu ya, usia 29 tahun, baru melahirkan anak kedua 3 hari yang lalu nih. Mengeluh belum bisa BAB, merasa lelah karena belum bisa tidur nyenyak. Kemudian apalagi? Merasa cemas dan tidak bisa merawat anaknya. Hasil pemeriksaan TTV, kemudian hasil TTV-nya normal. Hal tersebut bisa menghambat produksi ASI. Peristiwa di atas itu dikatakan refleks. Berkaitan sama refleks apa? Nah, jadi refleks menyusui itu ada 2 ya teman-teman ya. Jadi refleks untuk ibu menyusui itu ada 2, yaitu refleks oksitosin atau let down refleks tadi, dan juga refleks prolaktin. Nah, jadi kalau let down refleks atau refleks oksitosin tadi untuk pengeluaran ASI ya, ini pengeluaran ya. Sedangkan prolaktin itu adalah untuk produksi teman-teman. Itu ya bedanya ya. Jadi kalau prolaktin itu adalah memproduksi ASI, tapi kalau oksitosin itu untuk mengeluarkan ASI teman-teman, seperti itu. Nah, jadi karena di sini yang ditanyakan berkaitan sama produksi ASI, maka jawabannya adalah berkaitan dengan prolaktin refleks. Jadi untuk soal nomor 8 ya, jawabannya adalah yang C teman-teman, seperti itu. Apakah ada yang dapat soal tahun lalu ya? Apakah ada yang dapat soal tahun lalu terkait refleks apa aja yang mempengaruhi ibu menyusui? Ada yang dapat nggak? Refleks yang mempengaruhi ibu menyusui. Kak Deyani, aku Kak Clara benar. Dapat. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk refleks ibu menyusui itu ada 2, prolaktin dan juga let down refleks atau oksitosin tadi teman-teman. Itu ya. Jadi silakan diingat-ingat lagi ya teman-teman, dicatat ya supaya nggak lupa. Oke, kita next ke soal nomor 9. Tapi beda alur cerita aja. Oke, siap. Nomor 9, silakan dijawab teman-teman. Berapakah standar minimal pemeriksaan kehamilan pada ibu tersebut? Berapakah standar minimal pemeriksaan kehamilan nih pada ibu tersebut teman-teman? Jadi seorang wanita ya usia 32 tahun datang ke klinik bidan diantar oleh suaminya. Ibu tersebut bekerja di salah satu PT swasta. Kemudian ibu mengatakan ini kehamilan yang ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran. Ibu tersebut mengatakan ini baru pemeriksaan kehamilan yang kedua. Dari pemeriksaan bidan didapatkan hasil TFU 3 jari bawah PX. Nah, berapakah standar minimal pemeriksaan kehamilan pada ibu tersebut? Rata-rata jawabannya adalah 4. Ya, kenapa jawabannya 4 nih guys? Kenapa? Bukannya standar kehamilannya itu sekarang 6 ya? Standar pemeriksaan tuh bukannya 6 ya? Kenapa nih pada jawab 4? Boleh tolong dijelaskan gak nih teman-teman yang jawab 4?
untuk standar pemeriksaan kehamilan minimal sekarang yang terbaru 6 ya teman-teman ya. Udah masuk sekaligus sama USG-nya atau ke dokter SPOG-nya. Karena pilihan 6 gak ada Kak. Oke teman-teman, nah jadi ingat ya, ini jangan terkecoh ya di soal, maksud soalnya ya teman-teman ya. Pembuat soal tuh kadang suka-suka mereka aja kayak gitu. Nah jadi ibu tersebut mengatakan ini baru pemeriksaan kehamilan yang kedua. Berarti udah 2 kali ANC teman-teman. Minimal pemeriksaan adalah 6 kali. Jadi berapa kali lagi? Berarti 4 kali lagi teman-teman ya. Maka standar minimal pemeriksaan kehamilan pada ibu. Berarti pada kasus ini ya, bukan secara umum. Berarti 4 ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D teman-teman. Oke, kita untuk soal nomor 8, soal nomor 9 ya. Jawabannya adalah yang D. Nah, standar pelayanan tuh waktu kalian ujian ada yang keluar juga nggak standar pelayanan? Standar 1, standar 2 ya. Standar pelayanan itu kalau nggak salah aku sampai 24 ya teman-teman ya. Standar pelayanan ada yang keluar ya. Kalau misalnya ada nanti aku bikinin deh soalnya. Ada ya, standar pelayanan itu sampai 24 ya teman-teman ya. Kalau nggak salah aku waktu ke kuliah 24 sih memang standarnya, atau udah ada penambahan lagi. Oke, rata-rata ada ya soal terkait standar. Ya, 24 Kak. Oke, kita lanjut ya ke soal yang terakhir nih, soal ke-10. Nah, teman-teman silahkan dijawab pertanyaannya. Penanganan awal yang paling tepat pada kasus tersebut. Ini udah tahu lah ya semuanya apa, teman-teman. Yaitu G5P4 ya, ini salah nih. G5P4A0 ya. Itu datang ke BPM dengan keluhan daerah banyak tiba-tiba dari kemaluan ya. Kemudian hasil pemeriksaan didapatkan usia kehamilan ibu 32 minggu. Nah, kemudian nadi cepat dan lemah ya. Kemudian berat badannya nadinya itu 110 ya, tekanan darah 7/5. Pernafasannya cepat 35 kali per menit, kulit rasa lembab dan dingin. Ibu dalam keadaan tidak sadar. Nah, tindakan awalnya itu jelas banget kalau udah ada perdarahan, teman-teman itu harus rehidrasi cairan ya, rehidrasi kembali. Nah, rehidrasinya yaitu dengan memasang infus ya. Ini pasang infusnya itu 2 jalur ya teman-teman ya, 2 jalur tergantung bagaimana kondisi pasien. Tapi seperti ini pasien tidak sadar maka 2 jalur ya teman-teman ya. Kemudian setelah pasang infus RL, pasang oksigen teman-teman. Setelah pasang oksigen kita pakaikan kateter ya. Setelah itu baru kita observasi kemudian. Oke. Setelah itu karena datang di BPM kita rujuk ya teman-teman ya, kita rujuk ke rumah sakit. Oke, jadi untuk soal nomor 10 ya, jawabannya adalah yang mana nih? Yang B ya teman-teman ya. Ini gejala shock hipovolemik teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang B. Nah, tadi ada yang mau bergabung ke grup Telegram. Gampang banget caranya, teman-teman ya. Untuk gabung ke grup Telegram, kalian silahkan follow aja akun Instagramnya Lolos ASN. Nah, ini dia. Begitu kalian sudah follow akun IG-nya Lolos ASN, kalian khusus malam ini dapat potongan sebesar 20.000 aja. Jadi, untuk setiap pembelian ebook 2024 itu sudah termasuk dengan grup Telegramnya. Jadi untuk harga normal itu ada 120.000. Karena khusus malam ini buat kalian yang udah follow Instagramnya Lolos ASN, kalian bisa dapat potongan 20.000 dari 120.000 jadi 100.000 aja untuk setiap pembelian ebook tahun 2024 plus dengan grup Telegramnya teman-teman. Jadi langsung aja kalau kalian mau order silahkan klik link WhatsApp message admin di sini teman-teman ya. Seperti itu. Nah, buat yang bertanya e-booknya isinya apa aja Kak? Untuk e-booknya itu isinya ada soal bidan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Pembahasannya juga secara video teman-teman. Nah, jadi pembahasannya secara video biar memudahkan kalian dalam memahami jawabannya ya. Kemudian selain itu kalian juga bisa masuk ke grup Telegram ya. Ke grup Telegramnya itu setiap hari kita bahas 3 soal ya. Dan juga pembahasan soalnya menggunakan video. Kemudian setiap bulannya nanti kita adakan tryout ya di Google Sheet ya teman-teman ya. Jadi silakan kalau misalnya kalian mau order. Kalau ditanya sampai kapan berlakunya Kak ebook dan grup Telegramnya, itu berlaku seumur hidup kalian. Jadi nggak ada batasan ya, nggak ada berlaku setahun,
2 bulan itu nggak ada ya, tapi berlaku seumur hidup ya. Kalau untuk grup Telegram itu berlaku sampai kalian selesai ujian P3K teman-teman, seperti itu. Jadi di grup Telegram itu bisa isinya kita sharing materi ya, kemudian kuis, tryout juga ya. Kalau kalian mau sharing-sharing dengan peserta lain juga bisa teman-teman. Oke, jadi silakan aja kalau misalnya kalian mau order khusus malam ini itu ada potongan 20.000 ya. Jadi kalau misalnya udah terakhir sampai jam 12 malam. Jadi lewat jam 12 malam itu sudah kembali ke harga normal yaitu 120.000 teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk order silakan klik aja link WA di sini teman-teman. Oke, tadi udah pada benar berapa nih? Adakah yang benar semua? Untuk soal nomor 10 ini ya, bisa untuk UKOM juga nggak Kak? Sebenarnya soal UKOM, SKB dan juga P3K Bidan itu kurang lebih sama ya Kakak Lulu Raja dan juga Kak Saryuta. Nah, ini soal nomor 9, soal nomor 8 ya. Semoga kami lulus tahun ini. Amin ya Kak Purnama ya. Semoga sukses terus buat Kak Purnama dan kakak-kakak lainnya. Oke, besok kita lanjut live lagi seperti biasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, ini silahkan. Benar 8 Kak. Oke, siap ya Kak Deti ya. Salah 2 ya berarti Kak Deti. Nah, ini soal nomor 3, soal nomor 2 dan soal nomor 1. Oke teman-teman ya, dari hasil jawaban live kalian tuh semoga bisa dijadikan bahan evaluasi lagi kurang kalian di mana. Jadi silahkan dipelajari lagi kurang kaliannya itu di mana. Oke teman-teman, benar 3. Waduh, Kak Ina Nestor disemangat lagi ya persiapannya ya Kak Ina Nestor ya. Kak Ina Nestor kalau boleh tahu udah gabung ke grup Telegram belum? Kalau belum silahkan gabung ya, karena kita di sana lagi-lagi membahas soal kuis teman-teman ya. Jadi banyak banget dapat soal-soalnya. Oke, sekian aja dari aku teman-teman ya. Besok kita lanjut lagi jam 7. Sampai jumpa besok. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok. Bye-bye.